Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk proteksi tarif dan non-tarif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sri Wulandari dengan NIM C1A01900. Saya, Aza Atifah dengan NIM C1A0190022. Perkenalkan, nama saya Suci Medina Aulia dengan NIM C1A019031. Tarif barrier dan non-tarif barrier merupakan kebijakan perdagangan internasional, termasuk dalam kebijakan impor. Dalam kebijakan impor, terdapat berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk proteksi tarif. Tarif adalah suatu kebijakan perdagangan yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Tarif juga dapat dikatakan sebagai pajak atau cukai yang dikenakan oleh suatu komoditi yang diperdagangkan melalui lintas batas teritorial. Tarif digolongkan menjadi 3, yaitu tarif impor, tarif ekspor, dan tarif transito. Tarif impor yakni pajak yang dikenakan untuk setiap komoditi yang diimpor dari negara lain. Tarif ekspor yakni pajak untuk semua komoditi yang diekspor. Tarif transito yakni pajak yang dikenakan terhadap barang melewati suatu negara dengan tujuan akhir negara lain. Tinjau dari perhitungannya, tarif digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bea harga, yang kedua bea spesifik, yang ketiga bea campuran. Bea harga adalah pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentasi tertentu dari nilai barang yang diimpor. Bea spesifik yaitu tarif yang dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimpor. Yang ketiga, bea campuran. Bea campuran yaitu gabungan dari bea harga dan bea spesifik. Fungsi tarif bea masuk dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi mengatur, yang kedua fungsi budget, yang ketiga fungsi demokrasi, dan yang keempat fungsi pemerataan. Fungsi mengatur yaitu untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri. Yang kedua, fungsi budget yaitu salah satu penerimaan negara. Yang ketiga, fungsi demokrasi yaitu penetapan besarnya tarif bea masuk yang disetujui melalui DPR. Yang keempat, fungsi pemerataan. Fungsi ini yaitu pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. Kita akan memasuki materi kebijakan dan tarif barrier. Kebijakan dan tarif barrier adalah kebijakan perdagangan internasional selain bea cukai yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga hal ini akan mengurangi manfaat dari perdagangan internasional. Dan tarif barrier itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kuota, subsidi, dan larangan impor. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kuota. Kuota merupakan jumlah batas maksimal atau minimal yang diberlakukan suatu negara untuk mematok jumlah ekspor atau impor yang ada di negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional yang satu ini itu memiliki tujuan untuk dapat menciptakan stabilitas harga pasar dan juga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, beberapa pendapat kuota justru dianggap dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional karena tidak adil dan tidak transparan, serta dalam realitanya itu justru dapat menimbulkan diskriminasi. Tetapi, kuota juga tetap memiliki manfaat, sehingga tetap diberlakukan di dalam kebijakan perdagangan internasional yang manfaatnya adalah dapat memperbaiki neraca pembayaran yang defisit. World Trade Organization atau WTO, sistem kuota itu hanya dapat diberlakukan dalam beberapa hal. Yang pertama itu untuk melindungi hasil pertanian. Contohnya itu Indonesia sangat potensial dalam menghasilkan padi yang berkualitas dan kuantitas, tetapi biaya operasional yang digunakan mahal dan tidak sebanding dengan harga beras impor. Dengan batas kuota yang ditetapkan,
akan terjadi keterbatasan beras impor, sedangkan permintaan terhadap beras impor itu akan selalu meningkat, yang kemudian akan menyebabkan harga beras impor yang ada di domestik meningkat, sehingga terjadilah penurunan konsumsi terhadap beras impor, dan masyarakat Indonesia akan lebih memilih mengonsumsi beras lokal karena harganya lebih murah. Yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran atau balance of payment (BOP). Yang ketiga itu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Jadi, jika pemerintah tidak mengambil kebijakan pelarangan impor atas suatu komoditi barang dan tidak menetapkan bea masuk atau kebijakan tarif, hal yang akan ditakutkan adalah terjadinya kenaikan harga dalam negeri. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan terhadap pembatasan kuota dan tarif agar barang yang masuk dari luar negeri tidak terlalu banyak. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam kuota. Kuota itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kuota ekspor, yang kedua kuota impor. Kuota impor ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu absolut atau unilateral quota. Merupakan kuota yang besar kecilnya itu ditetapkan oleh suatu negara tanpa adanya persetujuan dengan negara lain. Yang kedua itu negotiation atau bilateral quota. Merupakan kuota yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan perjanjian antar dua negara atau lebih. Yang ketiga itu ada tarif kuota, merupakan gabungan antara tarif dengan kuota. Contohnya, untuk jumlah tertentu suatu barang impor diizinkan dengan tarif tertentu. Namun jika ada tambahan jumlah barang impor tetap diizinkan tapi dengan tarif yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada mixing quota, merupakan bahan mentah yang diimpor dalam jumlah tertentu itu dibatasi penggunaannya dalam produksi barang akhir. Selanjutnya di sini ada efek kuota impor. Jadi, dengan diberlakukannya kuota impor itu dapat menyebabkan beberapa efek yang bisa negatif dan bisa positif. Nah, contohnya terjadi kenaikan harga. Ini adalah salah satu contoh negatif dari kuota impor. Yang kedua, penurunan konsumsi dalam negeri. Ini juga termasuk efek negatif dari kuota impor. Yang ketiga itu kenaikan produksi dalam negeri. Ini salah satu contoh positif diberlakukannya kuota impor. Yang keempat itu ada keuntungan bagi pemegang atau pemilik saham. Yang kelima, terdapat redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen terhadap produsen. Dan yang terakhir adalah penurunan impor. Saya akan menjelaskan mengenai kuota ekspor. Kuota ekspor atau sering disebut dengan voluntary export restraint atau sering disingkat VER, merupakan pembatasan yang dikenakan kepada pemerintah negara eksportir terhadap kuantitas barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu. VER ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap negara importir yang berupaya melindungi diri dari serbuan barang impor dari negara eksportir tertentu. Contohnya penerapan VER ini adalah oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1980 terhadap ekspor mobil dari Jepang ke pasar Amerika Serikat. Sudah selesai dengan materi kuota, sekarang kita akan memasuki materi kedua pada kebijakan perdagangan internasional non-tarif, yaitu subsidi. Subsidi ini adalah suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri, bisa dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga. Subsidi itu diberlakukan dengan beberapa tujuan. Contohnya itu adalah satu, untuk menambah produksi dalam negeri. Yang kedua, itu untuk mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, itu menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga impor. Kelebihan subsidi. 1. Subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak. 2.
Subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh pemerintah. Selanjutnya, pembatasan subsidi. Subsidi dalam perdagangan internasional hanya boleh diberikan untuk pengembangan produk primer. Contoh produk-produk primer yaitu dari sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan. Selain produk primer, subsidi tidak boleh diberikan. Apabila ada produk non-primer yang mendapatkan subsidi, maka negara tersebut merasa dirugikan dan mengenakan bea masuk imbalan. 3. Larangan impor. Pengertian dari larangan impor adalah salah satu kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang barang masuk dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Tujuan dari larangan impor ini adalah untuk melindungi produsen dalam negeri, karena barang impor biasanya lebih murah dengan kualitas yang tidak mengecewakan. Kebijakan larangan impor. Kebijakan larangan impor terbagi menjadi 3. 1. Kebijakan larangan impor berorientasi lingkungan hidup. Pemerintah suatu negara dapat melarang impor apabila produk tersebut berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan, karena produk tersebut merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam hingga dapat merusak keseimbangan ekologi. 2. Kebijakan larangan impor untuk melindungi dalam negeri. Negara anggota dapat melakukan safeguard measure sebagai langkah guna melindungi industri domestik yang disebabkan peningkatan impor. 3. Menjaga balance of payments. Apabila negara anggota WTO menghadapi kesulitan neraca pembayaran, maka negara anggota tersebut dapat menerapkan pembatasan perdagangan jasa. Contoh barang larangan impor. 1. Barang bekas. 2. Udang penis Paname. 3. Limbah B3. 4. Mesin yang menggunakan BPO. Contoh-contoh lainnya yaitu 1. Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah. 2. Pestisida etilin dibromida atau EPB. 3. Turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi yang mengandung halogen dan garam. 4. BPO. Demikian penjelasan materi tentang bentuk-bentuk proteksi tarif dan non-tarif dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.